Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, bila kami Kau bimbing dengan sabdamu, maka kami takkan merasa khawatir. Kami mohon semoga kami masih Kau perkenankan hidup, dan jangan sampai kami ditinggalkan oleh kasih setiamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah kalian khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian
memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kekhawatiran dan kecemasan merupakan hal yang biasa dalam hidup kita ini. Siapapun pasti pernah mengalaminya, entah berkaitan dengan karier, asmara, ataupun keluarga. Singkatnya, pasti semua manusia, siapapun dia, pasti pernah mengalami yang namanya kecemasan itu. Kecemasan dan kekhawatiran inilah yang menggerakkan orang untuk mencari jaminan dalam hidup. Seseorang mengasuransikan harta benda, bahkan tubuhnya atau masa depannya kepada pihak tertentu, supaya kalau terjadi apa-apa, dia tetap terjamin hidupnya. Dalam setiap upaya mencari jaminan dalam hidup, seseorang perlu selalu menyadari bahwa Allah adalah jaminan utama dalam hidup ini. Seseorang yang sungguh beriman menyadari bahwa seharusnya tidak memiliki kecemasan berlebihan, sebab baginya Allah adalah penyelenggara dan penjamin segala sesuatu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kerap kali membawa manusia ke lain arah. Seseorang cemas ketika ia tidak memiliki harta, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seorang muda yang masih single merasa cemas ketika ia tidak mendapatkan jodoh, lalu bertindak sesudahnya. Kecemasan membuat manusia mengambil langkah yang keliru dalam hidup. Karena itulah sabda Yesus kembali mengingatkan orang beriman untuk percaya pada Allah, penyelenggara segala hidup manusia. Ia yang memperhatikan hidup bunga bakung di ladang dan kawanan burung di udara, pasti selalu memperhatikan hidup orang-orang beriman. Karena bagaimanapun, orang-orang beriman lebih berharga daripada burung-burung di udara atau bunga-bunga bakung di padang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering memandang kelemahan sebagai sesuatu yang negatif. Kelemahan membuat kita khawatir, cemas, kurang percaya diri, dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, kita diajak untuk memberikan pandangan yang berbeda sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang percaya, kita mau diajak untuk bermegah dalam kelemahan kita. Sebab melalui kelemahan itu, kita dapat merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Kerendahan hati adalah modal utama untuk menerima kelemahan diri dan kasih karunia Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita jangan membiarkan hidup kita selalu cemas dan khawatir akan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, marilah kita selalu memandang hidup kita secara optimis dalam kasih Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang bisa membuat kita untuk khawatir. Di dalam Tuhan segala-galanya akan menjadi yang terbaik. Di dalam Tuhan kita akan selalu menikmati yang namanya kasih dan damai sejahtera. Maka jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya arah dan tujuan hidup ini. Maka kita pun akan terbebas dari berbagai macam-macam kekhawatiran, kecemasan yang pada akhirnya akan menghambat hidup kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.